Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Apkasindo, Gulat Manurung mengatakan, anjloknya harga tandan buah segar TBS, memicu persoalan baru bagi keluarga petani yang bergantung pada sawit. Pasalnya, harga yang rendah membuat petani enggan melakukan pemanenan. Harga yang diterima petani, menurut Gulat, lebih rendah dari biaya yang harus dikeluarkan untuk upah, memanen hingga pengiriman. Kondisi ini, ujarnya, bisa memicu turbulensi karena petani dan pekerja di lahan sawit akan semakin terbatas sumber pendapatannya. Mereka nggak bekerja lagi atau jadi pengangguran. Tidak ada lagi pendapatan, nggak ada aktivitas ekonomi, dan ini akan terakumulasi dan memicu masalah keamanan dan ketertiban masyarakat, kata Gulat Senin tanggal 11 Juli tahun 2022. Saya memang tak punya angka statistik berapa yang jadi pengangguran, tapi bisa terlihat dari kondisi di kedai kopi sekarang, tambah Gulat. Dia menuturkan, sebelum harga TBS anjlok seperti beberapa bulan terakhir, kedai kopi di sekitar kebun sawit tak pernah ramai. Biasanya kosong, tapi ini kedai-kedai kopi itu penuh. Namanya memang kedai kopi, tapi nggak ada kopi di meja. Artinya, mereka hanya nongkrong di situ, ngobrol doang. Dari situ kelihatan mereka nggak bekerja. Yang tadinya mereka bisa dapat upah Rp200.000 sampai Rp250.000 per hari, sekarang jadi Rp100.000, orang nggak mau kerja. Risikonya, petani nggak lagi memanen, ungkap Gulat. Gulat memaparkan, harga TBS yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan adalah Rp2.392 per kilogram, ini rata-rata terhadap 22 provinsi penghasil sawit. Namun, harga real pembelian di tingkat petani lebih rendah dan turun terus. Di mana, harga TBS sebelum larangan ekspor mencapai Rp3.500 sampai Rp4.250 per kilogram. Di mana, harga pembelian per kilogram TBS pada tanggal 4 Juli tahun 2022 rata-rata Rp916 di petani swadaya dan Rp1.259 di petani plasma atau bermitra. Pada tanggal 5 Juli tahun 2022, harga itu turun menjadi Rp898 di petani swadaya dan Rp1.236 di petani bermitra atau plasma. Harga kembali turun pada tanggal 6 Juli tahun 2022, menjadi Rp811 di petani swadaya dan Rp1.200 di petani mitra atau plasma. Pemerintah banjir duit, petani sawit banjir air mata. Lazimnya volume ekspor CPO dan turunannya pada tahun 2021 sebanyak 2,5 sampai 3 juta ton per bulan atau 34 juta ton per tahun dari total produksi 52 juta ton CPO. Namun kali ini hanya 800.000 ton saja. Tapi, pemerintah banjir duit dari pajak ekspor sawit. Mengapa pemerintah banjir duit dari pendapatan ekspor sawit? Karena tiap 1 kg TBS milik petani dipungut Rp2.064 atau Rp2.064.000 per ton CPO. Jika rendemen CPO 20% dari TBS maka setara dengan Rp10.320.000 per ton CPO. Jika kurs Rp15.000, setara $688 per ton CPO, beban petani $688 per ton CPO, yang meliputi, 1. Pajak ekspor bea keluar $288 per ton CPO. 2. Pungutan ekspor oleh BPDPKS $200 per ton CPO. 3. Flush out jika tanpa DMO DPO $200 per ton CPO. Mengapa petani sawit se-Indonesia banjir air mata tangis? Karena tiap 1 kg TBS laku Rp700. Padahal biaya hanya panen, muat turun ke truk dan ongkir di pabrik PKS saja, Rp550 per kilogram TBS. Sehingga banyak petani tidak memanen sawitnya, dibiarkan busuk di pohon. Padahal tahu merusak pohon penyakit sawit, jadi tempat berbiak sawit. Kondisi ini petani merugi sekitar Rp1.100 per kilogram TBS. Penyebab petani bangkrut massal. Karena biaya hidup dan sekolah anak-anaknya terganggu total. Padahal petani yang berinvestasi sekitar Rp130 juta per hektar hingga berbuah. Tapi bukan jadi penikmat hasilnya. Petani merugi, karena harga pokok produksi HPP, petani umumnya Rp1.800 per kilogram TBS, dengan rincian, 1.
Hasil panen ongkos Rp250 per kilogram, naik ke atas truk Rp30 per kilogram dan kirim ke pabrik PKS, Rp200 per kilogram. Total Rp550 per kilogram TBS. Relatif tergantung jarak ke pabrik PKS. 2. Pupuk NPK kimia umumnya 1 ton per hektar per tahun, saat ini harganya Rp16.000 per kilogram atau Rp800.000 per sak 50 kilogram. Hasilnya 16 ton per hektar per tahun. Indeks Rp1.000 per kilogram TBS. Harga pupuk NPK relatif ada yang Rp12.000 per kilogram hingga Rp21.000 per kilogram, tergantung merek dagangnya. 3. Biaya belanja herbisida dan biaya pemangkasan pelepah tua, peralatan pangkal-pangkal batang radius 1 meter, tenaga penyemprotan herbisida rumput liar dan perawatan jalan total sekitar Rp400 per kilogram TBS. Kesimpulannya adalah pemerintah dapat Rp2.064 per kilogram TBS hanya dari pajak pungutan ekspor. Belum dari PPN dan lainnya. Petani sebagai masyarakat marginal investor massal kelas kecil sudah mandiri mau bangkrut karena hanya dapat harga Rp700 per kilogram di pabrik PKS. Merugi? Sungguh tidak manusiawi, pajaknya 3 kali lipat omset dari pemiliknya. Bukan dari labanya. Luar biasa petani kita.